Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah datang di ruangan Zoom ini untuk menyaksikan acara kami, yaitu launching produk kabin desain dan animasi Kampung Bakat Batch 2. Apa kabarnya semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat, dan bahagia bersama keluarga. Gimana nih cuaca di tempat teman-teman semua? Alhamdulillah di sini, di tempat saya, yaitu di Sukabumi, suasana masih terlihat cerah walaupun sedikit mendung, sepertinya akan hujan. Mudah-mudahan apapun suasananya, acara kita hari ini bisa berlangsung lancar dan kita semua bersemangat ya menjalaninya. Oke, izinkan saya sapa-sapa dulu kepada para peserta yang sudah datang. Apa kabarnya? Terima kasih kepada Mbak Fitra Sukma Melia. Oh ya, sebelumnya saya mohon izin untuk masing-masing menyebutkan nama dan kemudian asalnya dari mana begitu. Kenapa? Karena di akhir acara akan ada yang spesial untuk para peserta di sini semua. Oke, apa kabarnya semua? Terima kasih kedatangannya. Sudah banyak ya. Ya, oh di Pontianak hujan. Oke, terima kasih kepada Mbak Fajrina Adin di Solo. Alhamdulillah sudah menyempatkan hadir di acara kami. Baiklah, kita mulai ya. Dan sebelum acara inti, saya akan menyampaikan atau membacakan dulu rundown acara yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan para shipper. Ya. Halo. Oke. Ya, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oke, baiklah kita teruskan ya. Yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan para shipper. Yang kedua, sambutan dari Ayunda Kabin Desain yang akan diwakili oleh Mbak Sinta Janing. Kemudian yang ketiga adalah launching project kabin desain dan animasi yang akan di-launching langsung oleh Ketua Kabin kami, yaitu Mbak Putri Nur Fauziah. Setelah itu dilanjutkan dengan sharing session yang juga disampaikan oleh Mbak Putri sebagai narasumber, yang dilanjut dengan tanya jawab ya. Dan selanjutnya kita akan foto bersama dulu. Seterusnya kita akan seru-seruan bersama dengan games dan mudah-mudahan akan ada door prize yang menarik di sana.
Selanjutnya akan ditutup dengan penutupan. Demikian acara kita hari ini. Kita mulai secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita hari ini berlangsung dengan aman, lancar, dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan perkenalan dulu ya. Nama saya Deti Damayanti dari IP Regional Sukabumi. Saya selama 4 bulan atau 3 bulan ini berada di kabin desain dan animasi Kampung Bakat Batch 3 bersama dengan para shipper yang lain untuk belajar desain Canva dan animasi yang dibimbing oleh 3 orang Ayunda keren kami, yaitu Mbak Sinta, Teh Asri, dan Mbak J ya. Nah, selanjutnya tentunya teman-teman pengen tahu siapa aja nih para shipper di kabin desain dan Ayundanya, serta karya-karya apa yang sudah kami hasilkan selama berada di kabin desain ini. Silakan Mbak untuk memperkenalkan videonya. Gimana teman-teman? Keren-keren kan karya-karya kami? Ya, di sini juga kami mengucapkan terima kasih kepada para Ayunda yang sudah dengan sabar dan penuh cinta membimbing kami selama di kabin ini. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan Mbak Sinta untuk menyampaikan sambutannya di acara kami. Silahkan Mbak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Yang lain? Baik ya. Oke. Boleh minta aku di spotlight, kayaknya kok aku nggak muncul ya? Atau di pin gitu kayaknya. Kok nggak barengan di situ? Wajahku tuh nggak ikut gede gitu. Pede banget ya. Sudah. Bunda masalah teman-teman yang lain boleh di mute dulu. Oke. Sepertinya aku tetap masih belum muncul ya di layar yang besar, atau mungkin gadgetku kali ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman. Oke, teman-teman mohon maaf, co-hostnya boleh minta saya, biar wajah cantik saya itu terlihat gitu loh, kalau di YouTube nanti. Sudah gitu. Kak, sudah dipin Kak. Kelihatan kok Mbak. Kelihatan. Oke, berarti gadget saya ini yang wajahku nggak muncul ya. Pede banget ya, saya pengen wajah saya muncul ada di sini. Oke, perkenalkan, nama saya Sinta Janing, Ayunda Kabin Design. Saya di sini mewakili 2 Ayunda yang lain yang sedang tahap pemulihan. Jadi saya untuk sementara single fighter di
Ayunda Kabin Design. Tapi untuk materinya yang dari kemarin, materi 1 sampai 5 kita garap bareng-bareng. Tapi untuk di sini saya mewakili 2 Ayunda Desain yang lain mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan proyek kabin ini yang menurut saya tuh melampaui ekspektasi saya. Keren banget hasilnya. Kalau teman-teman nanti pengen punya produk dari Kabin Design, harus punya karena bagus banget deh. Yang aku mikirnya kayak apa ya, ikut lempar ide kemarin, gimana kalau kita bikin ini gitu, atau gimana kalau dikasih ini. Ternyata teman-teman bisa mengeksekusinya dengan sangat baik. Setelah Kaba ini, bukan semua terhenti buat belajar desain, tapi itu adalah awal buat mengembangkan diri lagi. Saya sendiri di sini juga masih belajar ya. Dibanding teman-teman yang lain, banyak juga teman-teman kabin desain yang udah lebih jago dari saya, udah lebih pinter dari saya, karyanya lebih bagus-bagus dari saya, bahkan ada beberapa yang mungkin memang sudah terjun ke dunia profesional gitu di bidang desain. Pokoknya selamat buat teman-teman kabin desain. Aku nggak mau berlama-lama di sini. Semoga proyek kabin yang telah dibuat bermanfaat buat banyak orang. Dadah. Yeay, terima kasih Yunda. Alhamdulillah, ternyata karya kita diapresiasi dengan sangat baik oleh Ayunda Kabin kita dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua yang nanti akan memakainya. Tunggu ya, apa kira-kira nih produk kabin kami. Baiklah, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Tentunya yang menjadi puncak acara kita hari ini, yaitu launching produk kabin desain dan animasi Kampung Bakat Batch 3 dengan tema Design Your Life. Oke, kepada Ketua Kabin Desain, Mbak Putri Nur Fauzia, kami persilahkan naik ke atas panggung. Ya, silahkan Mbak Putri. Sudah kelihatan tentunya Mbak Putri. Apa kabar Mbak Putri hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Mbak Deti gimana? Udah sehatan? Alhamdulillah. Kebetulan kami tadi malam itu ya saya ada sedikit masalah dengan kesehatan dan tadi pagi Mbak Tina yang akan menjadi operator hari ini juga terganggu kesehatannya. Namun alhamdulillah di siang hari ini kami semua diberi karunia sehat, sudah mulai lebih fit lagi untuk mengikuti acara ini. Silahkan Mbak Putri. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak Deti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Putri, mengambil peran sebagai Ketua Kabin sekaligus Ketua Proyek dari Kabin Desain dan Animasi Kampung Bakat Batch 3 ini. Tadi kan sudah perkenalan, kita sama-sama sudah menyaksikan ya video perkenalan warga-warga kabinnya. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai produk kabin kami. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya, Mbak? Sudah, Mbak. Mbak. Ya, alhamdulillah. Kami dari Kabin Desain dan Animasi Kampung Bakat Batch 3 telah menyelesaikan proyek kami, yaitu membuat sebuah planner 2024. Harapannya dengan planner ini semoga dapat membantu teman-teman di tahun yang baru nanti menjadi pribadi yang baru, yang tentunya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada apa saja di planner ini? Ada kalender 2024 tentunya, terus ada template goals, wishlist, book to read, password, monthly plan, daily plan, gratitude journal, habit tracker, health tracker, meal plan,
grocery list, cash flow, saving plan, dan notes. Wah, komplit banget ini ya Mbak ya, teman-teman. Alhamdulillah kita dari 15 kontributor, kita bisa menyelesaikan template dengan tema yang sebanyak ini. Lalu planner kami, ini spill dari template-template di dalam plannernya. Lucu-lucu kan ya tema-temanya lautan. Kelebihan dari planner ini yang pertama praktis, karena kita bisa tinggal isi ya, tinggal sudah ada template-nya sesuai dengan kebutuhan kita tinggal masukkan isinya saja. Dan temanya itu komplit dari mulai pengembangan diri, kesehatan, keuangan, tracker, semuanya insya Allah ada di sini. Desainnya pun insya Allah menarik dan lucu-lucu ngegemesin. Dan karena kami, tujuan kami itu menjadikan planner ini sebagai planner yang untuk dicetak, maka kami juga membuat background template-nya sebagian besar berwarna putih, supaya dia bisa friendly. Bisa kalau teman-teman mau mencetak sendiri di rumah dengan printer rumahan gitu, insya Allah tidak boros tinta. Dan yang paling penting, planner ini gratis, free download buat siapapun, kapanpun, dimanapun. Nah, di planner kami juga kami menyediakan bonus berupa video animasi dan worksheet untuk anak yang bisa diakses dengan cara men-scan kode barcode ya, QR ini, yang ada di setiap cover bulannya. Jadi total ada 12 kode yang berbeda yang bisa teman-teman akses dengan men-scan kodenya. Isi videonya diantaranya ada 6 video quotes, time management, teknik napas, serta video tentang habit. Untuk worksheet-nya juga untuk ada berbagai tema, mengenal huruf, belajar menyambungkan garis gitu ya, lalu menghitung, ada juga mewarnai. Jadi worksheet ini diperuntukkan untuk anak usia dini. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Nah, nanti insya Allah akan di-share di grup WA. Teman-teman semua sudah masukkan ya ke WA-nya. Nanti setelah acara ini, insya Allah akan diberikan link untuk mendownloadnya. Demikian persembahan penuh cinta dari kami, Kabin Desain dan Animasi Kampung Bakat Batch 3, Komunitas Ibu Profesional. Dan terakhir, mari kita saksikan bersama-sama sebuah video launching sebagai tanda peresmian dari produk kami, yaitu Planner 2024. Yeay, alhamdulillah. Keren-keren ya teman-teman.
Oh ya, sebelumnya Mbak Putri, izinkan saya membacakan antusiasme teman-teman di sini tentang produk kabin kita. Ya, sebentar. Dari Mbak Adin di Solo. Wah, mau planner 2024-nya Mbak Putri. Kemudian dari Mbak Ratnasari, unyu-unyu ya Mbak Adin. Kemudian dari Mbak Lili di Malang Raya, wah keren, paket lengkap. Kemudian dari Mbak MH Ainun Nur Azizah, lengkap banget plannernya. Kemudian dari Mbak Neneng Zulfaidah, cantik. Dan dari Mbak Yeti di Palembang, lucu banget. Masya Allah, terima kasih semuanya. Kemudian dari Mbak Nurul Tasikmalaya, plannernya paket lengkap. Alhamdulillah. Kemudian dari Mbak Ayustian, Masya Allah, keren, Mak. Kemudian dari Mbak Barini di Sukabumi, Masya Allah, keren. Begitu juga dari Mbak Nizma di Cirebon Raya, Masya Allah, keren. Begitu juga komen dari Mbak Yeti Erika Sibarani dari IP Palembang, Masya Allah. Kemudian ini ada pertanyaan Mbak Putri dari Mbak Siti Holidah. Boleh di-share ke orang-orang kah, Mbak, di luar IP? Boleh, Mbak. Ini bebas untuk siapa saja. Wah, Masya Allah. Mbak Siti Holidah dan teman-teman semuanya, silahkan planner kami bebas dibagikan kepada siapa saja yang mau gitu, yang ingin menjadikan dirinya lebih baik di tahun yang akan datang. Kemudian dari Mbak Teni, dari Mbak Ima, dari Mbak Ayustian, dari Mbak Yeti. Wah, jadi pengen cepet-cepet 2024 biar bisa pakai plannernya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya kepada semuanya. Kemudian dari Ayunda kita, print friendly, ada bonus videonya juga. Masya Allah, Barokallah Kabin Desain. Terima kasih doanya Mbak Nani. Kemudian ini dari Mbak Neneng. Maaf Mbak, di manakah bisa didapatkan plannernya? Oke Mbak, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Putri bahwa plannernya akan didapatkan melalui link yang akan kami bagikan di WAG pendaftaran ya. Nanti akan dibagikan di sana, bisa di-download langsung begitu. Oke. Oh, kemudian nih Mbak Putri ada pertanyaan juga dari Mbak Adin. Mana sebentar. Wah, ntar di print terus di-upload di sosmed sambil ngetag siapa katanya Mbak. Siapa aja boleh, Mbak. Ya, kampung bakat bisa bisa tag kampung bakat ya, kampung. Aduh, saya menghilang. Tag kampung bakat, atau kalau misalnya kita udah Mbak Adin udah temenan dengan teman-teman di kabin desain, bisa ngetek para kontributornya. Nanti tuh di planner ada ini ya, ada daftar kontributor sekaligus akun IG-nya. Jadi kalau pengen upload di sosmed sambil ngetek tuh bisa juga ke dilihat akun IG-nya di situ. Oh iya, kemudian ada pertanyaan juga nih dari Mbak Enatami. Izin bertanya, saya Enatami dari Bekasi. Mau di-spill contoh cara isinya dong Mbak Putri. Caranya nanti download dulu ya, Mbak. Mbak Ena nanti juga tahu kok, begitu udah lihat, oh caranya begini. Gitu. Langsung praktek Lihat ya Mbak ya, dulu. tidak bisa dijelaskan. Sudah ini Kak, sudah insya Allah sudah cukup jelas ya. Memang bahasanya kita pakai bahasa Inggris, sosok Inggris. Tapi insya Allah semuanya ini kok mudah dimengerti dan bisa langsung dipraktekkan gitu. Oke. Mungkin nanti bisa WA Mbak Putri ya, atau tagging Mbak Putri kalau misalkan ada kesulitan. Boleh, boleh. Iya gitu ya Mbak. Kemudian, oh ya, cara mendapatkannya dari Mbak Afina. Maaf saya terlambat masuk katanya Mbak.
Oke, tadi sudah dijelaskan Mbak, nanti akan kita bagikan linknya untuk mendapatkan planner di WAG pameran Kabin Desain ya. Oke, baiklah kita teruskan ke acara selanjutnya ya. Terima kasih atas antusiasme dari teman-teman yang hadir di sini semuanya. Alhamdulillah kami merasa sangat bahagia karena ternyata kami juga tidak menyangka karya kami ternyata diapresiasi begitu luar biasa oleh teman-teman yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan acara selanjutnya yang tentunya juga pasti sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua yang hadir di acara ini, yaitu sharing session yang akan disampaikan oleh Mbak Putri Nur Fauziah sebagai Ketua Kabin dan Ketua Tim Project Kabin Desain. Baiklah, sebelum dimulai, izin saya membacakan CV-nya dulu. Supaya kita bisa berkenalan lebih lanjut. Siapa nih Mbak Putri Nur Fauziah? Oke, baiklah. Di sini Mbak Putri Nur Fauziah Adrianti. Beliau adalah seorang Canva entusias dan juga seorang sewing crafter yang bermoto be a better person. Kemudian beliau adalah seorang sarjana lulusan dari STAIT Modern Sahid, jurusan S1 Bisnis dan Manajemen Syariah. Beliau juga seorang lulusan D3 Komputerisasi Akuntansi dari Bina Sarana Informatika, dan ternyata experience-nya di ibu profesional sudah cukup banyak ya, bisa kita lihat di sini. Beliau adalah lulusan matrikulasi batch 2, Bunda Sayang batch 6, Bunda Cekatan batch 3, Bunda Produktif batch 3. Kemudian beliau juga aktif di Rumbal Tampil, Tangan Terampil IP Depok, dan beliau sebagai shipper kabin menjahit di Kampung Bakat batch 1, kemudian menjadi shipper kabin kecantikan dan kebugaran di Kampung Bakat batch 3, dan terakhir di kabin desain dan animasi Kampung Bakat batch 3. Wah, ternyata Mbak Putri ini multi talented juga ya, dan minatnya lumayan banyak. Kemudian mudah-mudahan beliau juga, oke kita lihat nih desain trainingnya lumayan banyak ya teman-teman, sudah berpengalaman. Di antaranya beliau sudah menyelesaikan Canva Camp Batch 19 pada tahun 2023 bersama Mbak Vita Amaruzuki. Kemudian beliau juga menyelesaikan training peran desain terhadap dakwah. Kemudian juga training Make an Amazing Design with with apa ini? Oke. Kemudian with Canva dan makes everything possible in Canva, kemudian jadi expert desain Canva batch 1 2 3, dan juga sudah menyelesaikan training bantu kamu mahir desain dari Taman Edit Sharing Hayu Academy. Oke, ternyata Mbak Putri ini sudah banyak pengalamannya dan sudah banyak trainingnya, sehingga tentunya kita sudah tidak sabar untuk menantikan sharingnya yang berjudul Design Your Life. Oke, silahkan Mbak Putri. Terima kasih, Mbak. Semuanya dibacain CV-nya. Jadi malu. Nggak apa-apa, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Semoga tidak bosan ya yang muncul dia lagi. Kalau tadi saya berperan sebagai ketua kabin, nah kali ini sebagai shipper aja, shipper yang ingin sedikit berbagi dengan teman-teman. Sesuai dengan tema hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang mengenai Design Your Life. Share screen dulu.
teman-teman di sini adakah yang sudah pernah atau bentar. Adakah yang sudah pernah atau malah rutin membuat planner dan jurnal? Bisa komen ya di kolom chat. Barangkali ada yang sudah pengalaman, boleh sharing-sharing. Mbak Nurul Aisyah jarang. Ya, sedikit sharing dari saya. Sebenarnya saya juga belum yang rutin banget ya, em, yang apa pernah membuat planner gitu. Waktu itu ballet jurnal, lagi belajar ballet jurnal. Cuman ya gitu, belum rutin, belum konsisten. Jadi kita sama-sama nih mau belajar lagi bagaimana kita membangun hidup agar seperti yang kita ingin impikan melalui planner dan jurnal. Design your life itu sebenarnya proses merancang hidup sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai pribadi. Pernah nggak teman-teman tuh dulu gitu ya, membayangkan, oh saya tuh nanti mau begini hidupnya, mau kuliah di sini, mau kerjanya di sini, tinggalnya di sini, mau jadi ini, mau begini, begitu gitu. Nah sebenarnya itu juga sudah merupakan design your life ya. Jadi kita membangun, merancang, membuat perencanaan untuk hidup kita. Pentingnya apa sih merancang hidup kita ini? Yang pertama, memberikan kontrol penuh atas arah hidup, menghindari hidup hanya sebatas menjalani rutinitas. Jadi kalau ada statement gitu ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, saya emang nggak mau neko-neko, jalanin aja hidup kayak air mengalir gitu ya. Itu kan suka ada yang bilang seperti itu. Sebenarnya mungkin itu nggak salah, tapi ketika kita punya mindset seperti itu, maka besar kemungkinan hidup kita itu akan flat gitu-gitu aja gitu, sampai kapanpun, nggak ada perkembangan. Nah, yang kedua, mendorong kesadaran diri untuk membuat pilihan yang berarti dan mendukung pertumbuhan pribadi. Jadi kalau kita punya goals, punya tujuan gitu ya, kita jadi lebih termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut, untuk lebih mengembangkan diri, untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu cara untuk kita merancang hidup itu dengan menggunakan planner dan jurnal. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak bedanya planner dan jurnal ini apa? Kalian boleh ya yang udah tahu nih, apakah mereka ini sama planner dan jurnal ini tuh satu kesatuan ataukah mereka punya perbedaan? Boleh kalau ada yang mau sharing-sharing, sekalian saya baca chat dulu ya. Mbak Adin, nulis jurnal manual tangan di buku tiap hari. Wah, itu bagus banget, Mbak. Keren sih. Saya aja belum konsisten gitu. Mbak Rifka, tahun ini proses berusaha istiqomah ngejurnal. Ya, Mbak. Kita sama-sama ya, Mbak. Semoga tahun depan dengan planner 2024 ini kita bisa istiqomah ngejurnal dan bikin planner. Bikin jurnal kuliah IP aja, Mbak Sinta. Iya, betul. Dari IP ini ya kita jadi banyak bikin jurnal, jadi berkembang lah gitu. Ada Mbak Ranti, planner buat merencanakan, kalau jurnal lebih ke tempat curhat, kalau aku Mbak Iya, betul. Jurnal lebih ke catatan pribadi kali Mbak. Kalau jurnal belum tentu berisi plan ya Mbak. Planner sudah tersusun, jurnal kita yang susun. Planner rencana, jurnal yang sudah dilakukan. Kalau planner rencana, jurnal apa yang sudah kita lakukan. Oh, banyak yang sepakat ya, planner before moment, jurnal after moment. Kalau planner lebih ke fokus tujuan, seperti planner yang launching ini. Planner untuk menulis rencana, jurnal untuk harian atau kebiasaan. Oke, kita langsung aja. Nah, apa sih bedanya ini planner dan jurnal? Kalau planner itu dia
merupakan alat perencanaan untuk mengorganisir kegiatan sehari-hari. Fokusnya pada tindakan dan pencapaian tujuan. Jadi benar ya tadi teman-teman udah paham berarti planner itu untuk apa gitu. Adapun untuk jurnal itu lebih ke catatan pribadi yang mencerminkan perasaan kita, pemikiran, dan pengalaman. Fokusnya pada ekspresi diri dan pemahaman diri. Jadi seperti siapa tadi yang jurnal untuk curhat, iya betul. Jadi jurnal ini seperti next levelnya Dear Diary gitu ya. Masih ada nggak sekarang yang bikin Dear Diary? Kelebihan planner itu, pertama, aktivitas kita jadi lebih tertata. Dengan adanya planner, planner ini mempermudah perencanaan harian, mingguan, dan bulanan kita. Lalu, planner ini juga meningkatkan produktivitas, membantu fokus pada tujuan dan tugas yang harus diselesaikan. Jadi, nggak ada ceritanya tuh kita bingung-bingung lagi. Kadang kan, hari ini mau ngapain ya, gabut gitu ya. Kalau kita punya planner, kita jadi tahu, oh, hari ini kita perlu begini. Atau misalnya kita sangat aktif, saking aktifnya banyak kegiatan sampai bingung. Aduh, mana dulu nih yang harus dikerjakan gitu kan ya. Nah, planner ini diharapkan bisa membantu kita lebih mengorganisir aktivitas kita, membuat prioritas, menyusun to-do list, seperti itu. Adapun untuk kelebihan jurnal, dia lebih ke ekspresi diri gitu ya, memberikan ruang untuk mencatat pemikiran, perasaan, dan pengalaman, dan membantu proses refleksi untuk pertumbuhan pribadi. Sekarang udah tahu nih bedanya planner dan jurnal. Terus gimana? Kita harus pakainya yang mana gitu. Kita bisa pakai dua-duanya. Caranya dengan mengintegrasi antara planner dan jurnal. Jadi pertama itu stepnya kita gunakan planner untuk merancang hidup. Kita tetapkan tujuan, target kita, jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu membuat jadwal dan list aktivitas apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target dan tujuan tersebut. Setelah itu, gunakan jurnal untuk memantau perkembangan. Catat pencapaian kita, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta perasaan yang dialami. Lalu, evaluasi antara planner dan jurnal itu. Misalnya gini, kita contohnya tujuannya itu mau hidup sehat gitu ya, mau hidup lebih sehat, lebih bugar, punya body goals gitu. Lalu itu udah tujuan tuh, kita tetapkan tujuan dan target kita. Lalu rincikan aktivitas. Untuk mencapai tujuan itu kita harus ngapain aja nih. Misalnya workout gitu kan, olahraga setiap hari 30 menit. Lalu minum air putih 2 liter per hari, tidurnya minimal 6 jam. Makan makanan yang bernutrisi, itu kita buat trackernya. Lalu kita jalani gitu ya, dibuat checklistnya hari ini apa saja yang terlewat, apa saja yang sudah dilakukan. Setelah itu, refleksikan dalam jurnal. Misalnya yang minum air putih tadi, kita hari ini berhasil minum air putih 2 liter per hari. Apa sih yang kita rasakan dalam tubuh kita gitu? Oh, ada perubahan apa nih gitu setelah kita melakukan aktivitas itu gitu. Atau misalnya dibandingkan yang sebelumnya, ternyata besoknya kita nggak minum, nggak sesuai target minumnya, nggak sampai 2 liter. Terus badan kita kenapa gitu. Itu kita tulis dalam jurnal. Lalu lakukan evaluasi. Kenapa kemarin nggak sesuai target gitu ya, nggak sampai target. Oh ternyata kita ada kegiatan di luar, mengharuskan keluar hampir seharian dan itu susah untuk mendapatkan air minum misalnya. Berarti evaluasinya lain kali kita pergi ke luar atau aktivitas di luar, kita harus menyiapkan minum sendiri. Seperti itu contoh simpelnya. Nah, tips dalam penggunaan planner dan jurnal ini, yang pertama pilih yang sesuai. Pilih planner dan jurnal sesuai kebutuhan.
kan ini pengalaman saya, sharing pengalaman. Waktu bikin bullet journal itu kan kelebihannya bullet journal itu dia bisa disesuaikan tabel-tabelnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Cuma kekurangannya tiap bulan kita harus bikin template-nya lagi gitu kan. Garis-garisin, warna-warnain. Nah, bagi orang yang mungkin tidak punya banyak waktu untuk seperti itu, dia bisa menggunakan planner yang sudah jadi. Tinggal isi-isi data-datanya saja gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu yang paling penting ini kita harus konsisten dalam penggunaannya. Nah, ini yang memang berat ya. Harus diingat, planner dan jurnal itu hanya alat bantu. Untuk bisa mengubah hidupmu, kunci utamanya adalah konsisten dan komitmen. Nah, ini yang perlu di-bold gitu ya, teman-teman. Nah, materi pengantarnya sampai di situ aja. Dan sekarang yuk kita buat plannernya sendiri. Teman-teman kalau ada yang ingin sharing atau ada pendapat, boleh ya komen di kolom chat. Ini kita langsung mainan Canva. Mainan Canva. Di sini semuanya sudah pada familiar dengan Canva belum ya? Saya itu baru kenal Canva itu nggak baru ya. Udah berapa dari mulai Ibu Profesional New Chapter itu kan yang mengharuskan kita bikin jurnal itu ada template-templatenya, akhirnya belajar Canva. Tapi baru mendalaminya itu, baru tahu serunya itu di tahun ini. Kalau tadi teman-teman lihat di CV itu, trainingnya itu di tahun 2023. Jadi benar-benar baru dari awal tahun belajar mendalami Canva gitu ya. Dan ternyata seseru itu. Nah, kalau di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan Canva web, canva.com ya. Teman-teman bisa juga kalau mau pakai HP, pakai browser, buka canva.com itu tidak tidak memakan memori ya kalau pakai browser. Tapi kalau mau lebih nyaman pakai aplikasi juga ini bisa. Untuk fitur-fiturnya sama aja sih. Cuman bedanya kalau via web, nanti dia menu-menunya ada di samping sebelah kiri. Kalau di handphone itu biasa di aplikasi ya, itu di bagian bawah. Nah, untuk membuat planner, biasanya itu kita buatnya ini ya, formatnya itu kanvasnya A4. Jadi masuk ke canva.com, lalu create a design. Di sini ada dokumen A4 portrait atau bisa di search A4 gitu. Wah, loadingnya lagi lama nih roman-romannya. Oke, kali ini kita akan buatnya daily journal. Saya nggak akan menjelaskan fitur-fitur Canva-nya secara rinci ya. Kayaknya teman-teman di sini juga udah familiar lah dengan Canva. Kita langsung bikin plannernya aja. Pertama, pastikan teman-teman aktifkan marginnya. Jadi dia ada di sini di file, view setting, show margin. Margin itu apa? Margin itu yang titik-titik seperti kita ya. Kalau di Word itu kan ada margin juga ya. Nah, itu sama seperti ini. Kenapa kita harus pakai margin?
supaya kalau mau dicetak itu nanti nggak akan ada bagian-bagian inti yang terpotong. Jadi usahakan desain-desain utama kita ada di eh, apa di dalam margin ini. Tapi kalau misalnya elemen-elemen penghias itu boleh di luar margin. Kita masukkan teks. Ini waktu tinggal berapa menit ya? Masih berapa menit nih Mbak Deti? Teman-teman bisa cari jenis-jenis font di sini ada macam-macam ya, banyak. Kalau mau berdasarkan tema ada handwriting, corporate, display, ini banyak jenisnya. Mbak Wah, Putri, nggak akan habis-habis deh pokoknya kalau kalau ini ngulik fontnya si Canva ini. Bikin bingung. Mbak Putri, maaf. Iya. Tadi ada yang bertanya, katanya Mm-mm. marginnya berapa ya? Oh, kalau di Canva ini marginnya nggak ditentukan, Mbak. Jadi dia memang sudah settingannya segitu, defaultnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu kayak di Word yang margin harus sekian-sekian gitu, enggak. Dia otomatis ya akan segini-segini aja gitu. Di font ini kita bisa kasih efek. Nah, efeknya macam-macam. Kalau sekarang saya pakai yang ini aja. Outline. Warnanya yang terus bisa juga diganti warna. Untuk fontnya ini kan hitam ya. Kita ganti warna ini. Kalau nggak ada yang di sini, teman-teman bisa cari pakai yang ini, add new color. Color. Ini. Bebas lah, imajinasi. Kreasi teman-teman aja. Kalau sekiranya kecepatan atau misalnya ada yang mau ditanyakan sambil di chat aja ya teman-teman, nanti dibacakan oleh Mbak Deti. Ya, Biasanya Mbak. ini biasanya saya kalau ngedesain ya mulutnya diem. Jadi maaf kalau tiba-tiba hening. Mbak, ada lagi yang bertanya, set marginnya di bagian apa tadi? Di file, ini file, view setting. Kalau di HP itu di titik 3 di atas kalau nggak salah. Coba mana sebentar ya. Makanya nanti ada view setting, file view setting. Kalau di HP itu titik 3 yang bagian atas. Kalau di aplikasinya ya, kalau di aplikasinya titik 3 di bagian atas layar. Nanti ada atur tampilan editor atau bahasa Inggris apa ya? Ya kalau di sini bahasa Inggrisnya view setting. Nanti ada tampilkan margin. Nah, di checklist aja. Ini di checklist nih. Di checklist nanti dia akan muncul sendiri margin. Kemudian kita masukkan elemen. Elemen ini juga banyak sekali ya di Canva ini. Ini saya mau pakai elemen. Ini juga ada fitur untuk bold. Beberapa font itu ada yang bisa di bold, ada yang nggak bisa. Nih, kalau yang charm ini dia nggak bisa di italic karena dia mungkin sudah miring-miring ya. Terus ini juga bisa kalau mau hurufnya itu kapital semua. Ini aku mau bikin
hari. Mudah-mudahan cukup ya waktunya. Tadi kan shape lingkaran ya, elemen shape lingkaran. Ini juga bisa diatur warnanya. Mau warna apa. Terus ini nggak perlu lah. Ini aja. Kasih teks lagi. Mau bikin ini. Mau bikin hari. Mbak Putri, maaf, ada yang bertanya lagi. Ini Ya. ukuran dokumennya berapa ya, Mbak? Maaf tadi ke dapur sebentar. Oh, sudah ada yang membantu menjawab ya. Ukuran dokumennya itu 4, Mbak Lili. Dan kemudian satu lagi, Mbak, dari Mbak Putri, dari Mbak Ranti, maaf. Mbak Putri izin nanya, kalau pengen ikut pelatihan Canva, infonya dari mana ya? Biasanya banyak di IG ya, Mbak. Aku juga waktu awal-awal belajar itu ngikut follow akun-akun IG Canva Creator itu banyak banget. Canva Creator, Canva Education yang dia nge-share tutorial-tutorial gitu. Nah, beberapa itu mereka mengadakan pelatihannya sendiri gitu. Nanti kalau misalnya penasaran boleh Papri ke saya ya, Mbak. Oke, silakan Ini ya, Mbak Ranti. eh, Oke, satu lagi, Mbak. Lebih enak pakai PC atau HP, Mbak? itu relatif ya. Kalau untuk kayak ini nanti kalau di PC ini bisa, ini kan posisi di sini ya, dia bisa ngelihat jarak. Misalnya gini, pencetnya Alt, si lingkaran ini jaraknya berapa ke sini? Nih 79,7. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk jadi apa ya? Ngelurusin gitu. Nih, aku bingung ngejelasinnya. Kita duplikat dulu ya. Ini kan hari ada 7. Kita duplikat dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tuh kalau mau lurus gitu ya, mau rapih, dari si lingkaran ini ke lingkaran ini kita bisa lihat jaraknya berapa nih, 0,6. Kalau ini ke sini berapa? Oh, berarti ini udah sama nih, jaraknya udah rapi gitu ya. Tapi juga ada cara cepatnya. Sekarang udah ada fiturnya gitu ya. Misalnya ini kita mau taruh di sebelah sini. Yang depan di sini. Terus kita ini itu dulu deh. Nah, ini enaknya kalau pakai PC, pakai mouse itu ya, bisa langsung di drag kayak gini. Kalau pakai HP, itu kita harus satu-satu pilih. Centang, 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 kayak gitu. Begini satu-satu. Kalau pakai HP, kita bisa langsung pilih, ngedrag gitu. Maaf, kalau pakai PC maksudnya. Terus kalau mau ngeratain gimana, ini tricky ya, ini mungkin ada beberapa teman yang baru tahu juga. Terutama kalau untuk bikin planner kan kita banyak bikin shape kecil-kecil gitu ya. Gimana cara ngelurusinnya? Itu setelah kita drag, pencet position, klik position, terus ini, pilih yang tie dye up. Bahasa Indonesianya merapikan. Kalau yang pakai bahasa Indonesia merapikan. Nah, dia udah langsung rapih tuh. Seperti itu. Terus, ini kita mau kasih si huruf ini mau di tengah-tengah si buletan gitu ya. Ini juga bisa kita rapikan. Caranya klik si S-nya, terus pencet Shift. Apa ini namanya? Pencet Shift, terus klik yang lingkarannya. Kita ini juga pencet yang middle ini untuk ngeratain, gimana ya ngejelasinnya? Ngeratain di tengah-tengah lah. Middle sama center. Middle sama center ini kebetulan centernya udah di tengah, tinggal middle-nya tadi. Nah, dia udah jadi ke tengah gini. Begitu juga dengan yang lainnya.
kita lakukan hal yang sama dengan SP. Yes. Ini karena ini mau kapital semua ya, boleh juga teman-teman pakai ini, pakai yang tadi, nih, yang untuk bisa kapital semua. Jadi, kalaupun kita ganti-ganti hurufnya, itu nggak akan berubah, settingannya tetap kapital. Nggak bisa rapi kalau kesininya. Harus mau satu-satu. Oke, udah. Kalau mau teman-teman kalau khawatir takut ini ya, takut kegeser-geser, teman-teman bisa kunci ini di drag, terus pencetin ini yang gembok ini di lock. Jadi nanti dia nggak akan geser-geser. Karena bikin planner ini banyak item kecil-kecil gitu ya. Terus sama kasih tanggal. Nah, ini kalau mau disamain sampingnya nih, dia biasanya ada garisnya. Nah, nih, ada garis titik-titik merah ini ya, itu tandanya berarti dia sudah sejajar. Gitu. Kalau mau rapi. Terus kita pakai shape line. Yang ini. Pakai line ini ya. Agak tricky juga, karena dia kalau dipanjangin gitu suka miring-miring nih. Misalnya aku panjangin gini. Terus dia suka miring, nggak sejajar lagi gitu. Apalagi kalau dipanjangin, diatur ukurannya itu deket-deket dengan elemen lain. Tuh, dia jadi kayak otomatis ke sini gitu. Ini agak tricky banget. Jadi kalau yang baru saya tahu tuh caranya dengan alt pakai shift doang sih supaya dia nggak mencong-mencong. Pakai shift. Nah, ini garisnya juga bisa diatur ketebalannya di sini. Ketebalan kita pakai 2 aja. Warnanya bisa diganti. Mbak Putri, maaf menyela sebentar. Iya, Mbak. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung drop di komen chat ya. Jadi sambil kita sesi tanya jawab, kita akan langsungkan di sekaligus di sesi dalam sesi sharing juga gitu, karena waktunya mungkin sudah tinggal 15 menit lagi Mbak Putri. Oke. 15 menit lagi ya. Oke, ya sambil tanya jawab ya teman-teman, silakan. Nah, sekarang kita mau memasukkan ini cuaca.
pilih yang grafik, terus pilih cuaca. Nah, ini ada macam-macam ya elemennya teman-teman. Lihat, misalnya kita pakai yang ini. Perlu ini juga dipahami juga. Kalau kita pilih elemen itu usahakan yang setipe. Misalnya kayak gini, elemen ini kan hujan ya, kita mau cari yang cerahnya gitu. Nggak bisa kita pakai yang ini kayak gitu. Jadi jelek nanti karena dia tidak harmonis, tidak serasi, elemennya tidak sama. Kalau bisa cari yang sama. Misalnya kita mau pakai yang ini, itu caranya bisa dengan misalnya nih ya, klik info ini, terus view collection. Nah, nanti muncul tuh yang sama, ya kan? Jadi yang setipe. Banyak yang setipe. Dan ini si warnanya bisa diganti. Ada yang nggak bisa diganti. Setelah kita ganti warna biru. Ya. Mbak ada yang bertanya, Mm-mm. apa ini kalau tips untuk garis biar enggak melenceng-melenceng bagaimana katanya? Itu yang tadi. Kalau aku baru tahunya ya pakai shift. Kalau di ini, kalau di PC, kalau di HP kan nggak bisa ya. Pakai shift gitu. Jadi sambil ditekan shift, kita kita panjangkan atau lebarkan gitu. Kalau di HP itu paling gini, dia tuh akan mencong-mencong tuh ketika ketemu sama elemen lain, apapun itu gitu. Jadi kayak otomatis ngehubungin elemen yang ini dengan yang lain. Jadi paling kalau mau ininya hacknya ditaruh paling bawah. Paling bawah ini kan dia otomatis itu akan lurus gitu. Insya Allah. Insya Allah akan lurus gitu. Menceng-menceng sedikit gitu sih, Mbak. Ya memang nggak tahu ya. Belum 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 ini juga nih, belum tahu juga nih. Gimana caranya biar lurus. Sejauh ini baru seperti itu ininya, tipsnya. Oke, ini ini juga sama ya teman-teman. Ini kan ada banyak nih. Cara ngerapiinnya juga yang belum ujian. Here. Jadi kita samakan dulu ukurannya. Ini. Baru dirapikan. Rapikannya dengan cara yang tadi. Bisa juga, nah ini digeser-geser nih dia kelihatan ya, ada angka 3,4 itu berarti udah sama. Gitu juga bisa, atau mau dirapikan dengan yang position tadi juga bisa, kayak gitu. Ini anggaplah udah oke nih ya. Oke, terus sama juga kalau kita mau cari buat mood tracker ya. Biasanya ada bermacam-macam. Kita cari yang setipe. Terlihat mirip, tapi ini dengan ini tuh berbeda. Kalau ini ada stroke-nya, ada line-nya di luar. Nah, kita cari yang setipe aja. Tuh, banyak ininya. Jadi, lebih harmonis gitu, lebih cantik nanti desainnya. Mbak, inspirasinya dapat dari mana katanya Mbak? Inspirasi macam-macam ya, Mbak. Kalau dari pustakanya Canva juga banyak, dari Pinterest banyak. Ada lagi web-web lain, Behance, apa segala macam itu. Ya juga banyak. Tapi kalau daily planner ini, kalau aku sih ya, karena itu tadi, kita bikin planner itu kalau bisa sesuai kebutuhan.
Jadi kita butuhnya apa gitu. Butuhnya apa di planner itu, kita bikin aja sesuai itu gitu. Nanti tinggal dihias-hiasnya minimalis aja nggak apa-apa gitu. Yang penting penggunaannya. Terus kita sekarang mainan shape. Kalau planner itu biasanya shape, sama. Oke, ini juga bisa ini bisa diatur-atur lebarnya, panjangnya, terus ininya juga tebal garisnya. Bisa ada garis luar, bisa enggak. Kalau ini melengkungan di sudut-sudutnya. Kayak gini. 3, 5. Misalnya gini ya. Ini warnanya putih aja. Nah, kalau kita mau bikin misalnya bikin schedule tuh yang ada tanggal sekian, jam sekian kita ngapain gitu. Mau pakai kotak-kotak kecil begini bisa, tapi ya gitu harus rapih, kalau bisa rapih. Kita grup, lalu di duplicate sebanyak yang kita mau. Terus dirapihkan. Kadang-kadang kan nggak rapih. Ini kalau kita pas ini ya duplikatnya nggak, maksudnya langsung setelah bikin duplikat itu biasanya dia akan rapi sendiri. Tapi kalau misalnya kita habis klik ini, terus kita duplikat lagi gitu, dia miring lagi gitu. Nah, kalau udah miring-miring gitu, tentukan posisi awal dan posisi akhir di mana, lalu kita rapihkan. Jadi rapi deh antar ininya, antar kotak-kotaknya itu. Ini karena waktunya terbatas, ini aja ya, Iya. dikasih Dipersingkat materinya. contoh-contohnya aja ya. Selain menggunakan shape kotak, lingkaran, line gitu, bisa juga kotaknya itu divariasikan dengan fontnya ini dibikin efek. Jadi misalnya gini, misalnya notes ya, kita kapital, kita jadikan kapital, terus berikan efek latar belakang, backgroundnya putih. Jadi seperti, nah jadi dia akan garisnya itu seperti keputus gitu ya, kayak gitu. Terus satu lagi itu kita bikin tabel. Tabel itu ada di elemen, scroll ke bawah, nah dia ada tabel nih. Ada macam-macam bentuk tabel. Bisa tambah kolom atau mau tambah baris. Ini dulu. Row. Dan ininya kolomnya bisa disesuaikan. Mau ada spasi antar selnya atau enggak nih, antar tabel ada rongga-rongganya gitu, atau mau dirapitin aja gitu, itu bisa dikreasikan masing-masing. Ini bordernya mau bisa apa namanya dihilangkan semua ininya, gimana caranya, di drag dulu, di apa di drag dulu. Terus misalnya kita cuma mau
aja. Aku nggak bisa. Ya, mengingatkan Mbak Putri waktu. Iya, ya pokoknya ini nanti teman-teman otak-atik aja. Ini juga bisa dikecilin. Nah, disesuaikan gitu ya. Digedekan, mau tambah rows, mau dihapus juga bisa. Terus bisa masukkan ininya. Misalnya mau bikin cash flow. Ini kita hapus dulu satu, delete column. Bisa langsung diklik ini di dalam tabelnya, langsung ketik aja teksnya. Paling itu aja sih tips-tipsnya. Bikin table, bikin ngelurusin, ngerapiin shape kotak, shape lingkaran yang di dalamnya ada fontnya, terus garis, terus penggunaan elemen. Dan nanti ini setelah diutik-utik harusnya sih jadinya itu harusnya seperti ini. Nah, nanti setelah udah jadi nih ya, teman-teman bisa kasih elemen-elemen untuk menghias. Boleh lingkaran-lingkaran atau apapun itu gitu. Silakan. Gitu, udah tadinya mau bikin seperti ini tapi emang waktunya nggak cukup karena ini perintilannya banyak ya. Ini pakai garis-garis kotak-kotak, ini pakai garis, kotak lagi elemen gitu. Emang banyak, waktunya nggak cukup kalau 15 menit aja. Gitu teman-teman. Nah, ini untuk supaya teman-teman bisa praktek, kita ada ini ya, ada challenge. Kita stop screen dulu. Challenge-nya itu teman-teman bikin daily versi teman-teman sendiri, kebutuhannya apa. Nanti contohnya aku share di grup ya. Tapi teman-teman nggak harus bikin seperti itu. Nah, nih, buat daily planner versi kamu. Jadi misalnya butuhnya apa? Habit checklist atau enggak? Buat catat keuangan atau misalnya buat catat asupan makan kayak gitu, atau mau bikin to-do list biasa aja, itu terserah bebas. Buat daily planner versi kamu, tapi jangan dari template ya, bikin dari kertas kosong, kanvas kosong. Ukurannya kalau tadi saya contohin itu A4 karena umumnya pakai itu, tapi misalnya teman-teman mau bikin untuk dipergunakan sendiri terus punya notes-nya itu kan ada binder yang ukuran A5 atau A6 gitu. Nanti teman-teman cari aja di Canva-nya, biasanya ada ukurannya. Cari A6 atau A5 kayak gitu. Atau di googling, ukurannya berapa, nanti tinggal masukkan, bikin custom size gitu. Bikin daily planner menggunakan elemen yang tadi yang pakai tips-tips yang tadi saya kasih tahu itu, yang dirapihkan gitu supaya rapi, pakai tabel, pakai kotak, shape, dan lain-lain itu. Lalu posting di Instagram. Pastikan IG-nya tidak di private. Boleh mau feed boleh, mau story boleh, tapi kalau story di ini ya, dimasukkan ke highlight supaya tidak hilang. Lalu tag akun Kampung Bakat Ibu Profesional dan akun saya, gunakan hashtag challenge daily planner dan kabin desain animasi. Hashtag kabin desain dan animasi. Batas postingnya itu hari Kamis 24 November dan pengumuman pemenangnya insya Allah di hari Jumatnya. Infonya lewat WAG. Nanti infografis ini juga akan di-share ke grup WAG. Selamat berkreasi teman-teman. Mohon maaf kalau
penjelasannya banyak kurangnya dan tidak selesai membuat plannernya. Teman-teman lanjutkan saja nanti ya di rumah masing-masing. Oke, terima kasih Mbak Putri, keren sekali ya. Ternyata membuat planner itu sedetail itu dan selama itu sehingga bisa dibayangkan ya yang orang-orang desainer itu memang biasanya orang-orang yang tekun dan kemudian mereka lebih kebanyakan itu katanya orang desainer itu introvert karena mereka suka asik dengan dirinya sendiri karena berjam-jam gitu kalau bikin planner juga. Oke, baiklah, terima kasih sekali Mbak Putri atas sharingnya. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan oleh Mbak Putri hari ini bisa kita manfaatkan dan kita bisa jadikan di challenge nanti ya. Silahkan ikutan ya teman-teman. Dan untuk lebih detailnya nanti challenge-nya akan dibagikan di WA Group. Dan sebelum kita lanjut, Mbak, mumpung kita masih ada banyak di sini, kita coba untuk dokumentasikan dulu ya, Mbak, kegiatan kita hari ini. Silahkan kalau yang berkenan boleh open cam supaya kita ada kenang-kenangan hari ini untuk launching project kabin desain dan animasi. Oke, Mbak siapa? Mbak Ya, Tina. ya boleh Kak. Ini ada 3 layar ya Kak. Siap, layar pertama. 1, 2, 3. Bentar. Layar kedua nggak ada yang ini ya, nggak ada yang wajahnya. Siap. 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Deti. Oke, terima kasih Mbak Tina sudah mengabadikan momen kita hari ini. Dan selanjutnya inilah saat-saat yang kita tunggu. Kita akan memberikan games ya, games tentang Canva. Ya, siapa yang bisa jawab? Siap-siap, akan ada 5 pertanyaan dan untuk 5 orang pemenang yang akan mendapatkan e-money atau e-voucher gitu ya. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk menyampaikan sedikit info tentang Konferensi Perempuan Indonesia. Silahkan Mbak. Konferensi Perempuan Indonesia menguatkan akar pergerakan perempuan Indonesia, diselenggarakan secara online dan offline. Konferensi online 20 hingga 22 Desember 2023, offline 9 hingga 11 Februari 2024. Bertempat di Royal Orchid Hotel and Condominium, Batu, Malang, Jawa Timur. Konferensi Perempuan Indonesia. Menghadirkan narasumber serta fasilitator.
Oke, alhamdulillah itu adalah tadi info tentang sekilas info tentang Konferensi Perempuan Indonesia yang akan diselenggarakan di bulan Desember nanti. Ya, mudah-mudahan kita semua juga dalam keadaan sehat untuk bisa mengikutinya baik secara online ataupun offline. Baiklah, karena waktu yang sudah sebentar lagi, kami akan menyampaikan games ya, di mana rule-nya itu adalah menjawab satu pertanyaan, kemudian siapa yang paling cepat dan paling benar, nanti dia yang akan menjadi pemenangnya. Oke ya, setelah satu pertanyaan, kemudian nanti silahkan jawab, dan selanjutnya kita akan tayangkan juga kunci jawabannya. Begitu. Kemudian nanti pengumuman pemenangnya akan kami umumkan di akhir ya. Di mana di sini setiap yang sudah menjadi pemenang tidak akan ada double-double gitu maksudnya. Sehingga satu orang pasti akan mendapatkan satu orang akan mendapatkan satu hadiah. Oke, baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oke, lewat kolom komentar saja, Mbak, supaya nanti bisa kami rekap dan bisa kami rekam siapa yang menjawab pertama dengan benar. Oke ya, siap-siap ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait kuis ini? Silakan menjawab yang tercepat dan terbenar lewat kolom komentar. Oke, nanti akan kami rekap dan yang tertangkap di layar panitia yang pertama dan yang paling benar itu yang akan menjadi pemenang. Kita mulai ya. Nomor 1. Pertanyaan pertama. Sebutkan nama-nama warna berikut ini. Silahkan. Kita beri waktu 1 menit. Oke, silahkan. Silahkan. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Mbak, tolong dibantu. Waktunya sudah habis atau belum? 1 menit. Sudah dapat Mbak pemenangnya? Oke, sudah ada pemenangnya. Ya, nanti akan kami umumkan di akhir ya. Oke, dan jawabannya adalah ya, jawabannya ini ya. Yang A itu teal, yang B itu jingga, yang C itu koral, yang D itu olive. Wah, siapa nih yang benar? Oke, selanjutnya yang nomor 2. Ayo, ayo, gampang ini. Pasangkan jenis elemen berikut ini. Ayo, siapa yang cepat, dia yang dapat. Setelah ada pemenang, boleh langsung dihentikan ya, Mbak. Tolong dibantu. Ayo, ayo. Waktunya tinggal sebentar lagi. Ya, udah Mbak. Oke, udah. Dah. Kita stop. Sekarang ke pertanyaan berikutnya, nomor 3. Ya, tadi ini untuk jawabannya ya. Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya, sebutkan ukuran kanvas berikut ini. Dengan menggunakan perbandingan, silahkan. Apakah ukuran untuk yang A, untuk IG post, untuk IG story, dan untuk presentasi? Silahkan. Berapa banding berapa gitu. Oke, terus sampai ada yang menang, sampai ada yang menang, sampai ada yang menang. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Boleh nyontek loh ya. Ya, Silakan. sudah Mbak. Sudah. Oke, sudah ada yang menang. Ya. Jawabannya adalah ya, untuk IG itu 1:1, untuk IG story itu 9:16, dan untuk presentasi itu 16:9. Berikutnya pertanyaan yang keempat.
Pasangkan jenis tema berikut ini. Wah, gampang ini mah. Ayo, yang A apa, yang B apa, yang C apa. Silakan, silakan. Siapa cepat yang benar? Yang benar. Sudah adakah yang menjadi pemenang kali ini? Sudah, Mbak. Oke, sudah diakhiri. Yang terakhir ya, Mbak. Jawabannya. Oke, ya, jawabannya. Silakan. A itu 2, B itu 3 nature, C itu 1 school. Yang terakhir. Ya, wah ini agak rumit. Apa saja yang berbeda? Oke, silahkan. Yang berbeda apa saja? Apa saja yang berbeda? Yang paling banyak dan paling benar tentunya. Setelah ada yang benar dan banyak, sesuai dengan kriteria panitia, boleh dihentikan. Karena waktu kita akan sebentar lagi. Oke, wah sudah banyak yang jawab. Sudah ada Mbak? Mbak Tina, sudah adakah yang benar jawabannya yang menjadi pemenang? Oke Mbak. Ya, oke lah, Mbak. Sip. Oke, sip. Sudah ada semuanya. Oke, silahkan ditayangkan jawabannya. Oke, ya. Jadi yang berbeda itu warna latar, warna jam, posisi pot gantung, warna bingkai jendela, warna matahari, pita di baju dan tulisan di papan tulis. Baiklah. Dan nanti pengumuman akan kita umumkan di grup mungkin ya, Mbak ya? Atau di sini aja? Nah, Di grup aja kali ya Mbak sekalian. Oke ya, sekalian ya. Nanti untuk pemenangnya akan kita umumkan di grup untuk pemenang kuis dan juga nanti untuk challenge itu akan mendapatkan satu paket dari karyanya Mbak Sinta Janing ya. Alhamdulillah Mbak Sinta Janing sudah berkarya. Baiklah, karena waktu sudah mencapai akhir, ini kita akan segera akhiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara kami hari ini. Dan sebagai penutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan kita tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan planner yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat tahun baru 2024. Sampai jumpa. Oke, bagi yang mau live silahkan. Terima kasih atas kehadirannya. Oke. Bumper outnya udah ya, Mbak? Anu udah tidur. Stop record Mbak. Masih.